Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya pada sehat? Alhamdulillah sehat. Boleh yang panas ya? Hari ini panas ya? Sangat Tapi panas. semuanya tetap semangat ya? Semangat kita belajar. Oke, anak sekalian, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sudah sehat? Apa kabar? Baik. Kabarnya apa? Baik. Oke. Kalau begitu mari kita mulai pembelajaran kita. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita pada hari ini dapat diberikan petunjuk, kekuatan ketika kita memahami, mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin salah satu orang yang memimpin doa? Boleh? Abi Pak. Boleh satu orang? Oke. Coba langsung ya. Boleh kita? Silakan kita. Kita aja teman kami ini juga bisa. Ya, boleh. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallah. Oke anak-anak sekalian, kita absen dulu ya. Oke kita absen dulu. Berapa yang hadir hari ini? Jumlah semuanya berapa? Kelas 14, kelas 10, berapa semua? Enggak, ya semuanya berapa? 19 semuanya. Ya, sebetulnya 19 karena ini kita pakai shift ya. Nah, pakai shift sehingga yang hadir hanya sekian orang saja. Oke. Sekarang kita absen dulu ya. Nanti dijawab kalau yang tidak hadir, kalau yang sakit nanti ada bukti dengan suratnya ya. Oke, Fadil hadir Pak. Hadir. Dian Hadir Pak. Iqbal hadir Pak. Iqbal kemana yang hadir? Hadir. Oke, Iqbal. Siapa lagi? Gita Hadir Pak. Ibrahim Ada Pak. Asraf Ada Pak. Sarah hadir. Putri Hadir hadir. Pak. Intan Hadir. Siap hadir. siapa namanya? Lilith. Oh Lilith. Oh, Saking cantiknya lupa Pak ya? Lilith ya? Oke. Ada belum? Siapa namanya? Aris. Oh Aris. Oh Arislan ya. Hadir ya? Hadir berapa orang? Kita 4, 9, Kedua orang. Oh, sekian orang ya. Oke. Boleh. Absen sudah. Apa materi kita hari ini? Cara pakaian menurut syariat Islam. Oh, materi kita tentang pakaian memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam. Oke. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang apa? Asmaul Husna. Nah, oh iya, sebelum kita mulai pembelajaran kita atau materi pada hari ini tentang berpakaian secara syariat Islam, Pak ingin bertanya nih, atau kalian mau bertanya mungkin? Ada yang mau tanya mungkin tentang materi yang sudah lalu ataupun materi yang sedang kita hadapi, mau kita hadapi ini? Kira-kira ada yang mau ini? Mau bertanya mungkin? Apa kaitan? Kira-kira apa kaitan materi yang kemarin atau yang sudah lalu dengan materi yang hari ini kita bahas? Materi lalu adalah tentang Asmaul Husna. Hari ini kita bahas tentang materi tentang berpakaian secara syariat Islam. Ada hubungan nggak? Ada kaitan tidak kira-kira? Ada kaitan. Kira-kira ada yang bisa? Satu orang coba. Apa kaitan Asmaul Husna? Ya, kalimat-kalimat yang baik, nama-nama yang baik. Dan apa hubungan dengan pembelajaran kita hari ini atau berpakaian secara Islam? Mungkin ada yang bisa beri masukan atau tanggapan? Pasti pada saya tidak. Saya siap dengar. Gitu. Ayo buka wawasan berpikir. Ada nggak? Ada ya? Apa kira-kira? Ngomong saja. Salah nggak apa-apa. Nanti diperbaiki bersama. Kalau menutup aurat itu kalau Allah kan mau menjaga Pak. Jadi Menutup aurat itu kan apa namanya, Allah mau menjaga ya. Maksud dia tuh gini, ya nah sebenarnya. Maksud dia orang yang selalu menutup aurat dengan bagus, karena menutup aurat itu adalah salah satu perintah
perintah itu diperintahkan oleh siapa? Allah. Dan di dalam Asmaul Husna ada satu kalimat, ada satu nama Asmaul Husna yang menyebut bahwa Allah itu Maha menjaga. Itu apa? Apa tuh? Al-Matin ya? Iya, Pak. Apa? Ya karena iya saja. Iya saja. Kan? Nah, ini menjadi PR, ya. Menjadi PR. Jadi Allah Maha menjaga. Siapa yang dijaga? Orang yang selalu mentaati perintah. Salah satu perintah apa? Perintah apa? Menjaga aurat. Menjaga aurat berarti memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, begitu maksudnya. Oke. Anak sekalian, hari ini kita masuk pada materi tentang berpakaian secara syariat Islam. Tujuannya apa harus kita pelajari materi ini, ya? Atau tujuan apa dibalik daripada materi ini adalah tujuan pertama, apa saya sudah sebut tadi, adalah kita patuh dan taat mengikuti perintah Allah dengan cara berpakaian secara syariat Islam. Maka salah satu asbab, salah satu kebaikan, yaitu Allah akan menjaga kehidupan kita, baik kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat anakku sekalian, nanti kita pelajari di situ ada tentang ketentuan berpakaian secara Islam, ya. Terus ketentuan pakaian seperti apa, terus kita menyebutkan model-model pakaiannya seperti apa itu. Terus kita pelajari nanti apa alasan-alasan kenapa kita harus berpakaian secara Islam. Nah, kita harus tahu, harus ada dasar, ada alasannya. Pak, kenapa kita saja yang harus disuruh pakai pakaian, sedangkan yang lain tidak? Ada alasan tidak? Ada dasar perintah tidak? Itu kan? Kita tahu sehingga memupuk kekuatan dalam diri kita untuk mau memakai atau mau melakukan apa yang menjadi perintah. Oke, bisa paham? Bisa. Nah, jadi di situ nanti kita pelajari ada model-model pakaiannya seperti apa, ya. Terus nanti ada cara berpakaian seperti apa, oke? Terus nanti apa alasannya kita harus memakai pakaian, nah, gitu. Nah, terus apa tujuan kita memakai pakaian, ya. Nah, pertemuan kita kali ini 3 jam pertemuan, ya. Nah, di musim corona 45 menit satu kali pertemuan menjadi 35 menit. Berapa menit kita hari ini? 90 menit, berarti 1 jam setengah. Oke, dalam 1 jam setengah kita manfaatkan sebaik mungkin, ya, dalam pembelajaran kita hari ini. Oke. Untuk tidak memperpanjang waktu, ayo kita mulai pembelajaran kita dengan pertama membentuk kelompok. Ternyata Masya Allah, ini anak-anak saya jempol dulu, tepuk tangan dulu. Nah, tepuk tangan dulu. Kenapa saya tepuk tangan dengan kalian? Karena saya lihat kalian tempat duduknya sudah rapi, kelihatan sudah siap-siap bentuk kelompok sendiri, ya? Ya, sudah bentuk kelompok sendiri, ya? Berarti materinya sudah siap kali? Sudah. Nah, ini anak yang hebat. Orang yang selalu mempersiapkan dirinya, ya? Iya. Dirinya. Oke, ya? Iya, Oke. Pak. Bagus. Tapi perlu Pak cek dulu, ya, Pak cek dulu. Oh ya, ini kelompok siapa? Kelompok apa namanya? Melati. Kelompok Melati, ketuanya siapa? Oke, kelompok Melati ketuanya siapa? Ketuanya siapa? Nah, jangan tahu. Intan. Oh iya, ini kelompok apa namanya? Ini kelompok Melati apa? Ini kelompok apa namanya? Antares. Hah? Antares. Apa Antares itu? Antares. Oke, ketuanya siapa? Ketuanya saya. Oke, siap. Sekretaris Putri, ya. Oke, di sini. Kelompok apa? Kelompok Mawar. Oke, Oke, Baldi. Oke, sekretaris? Iya. Iya. Bendahara, Pak. Oke, bendahara. Oh iya, kelompok punya uang nanti, ya. Oke, siap. Kita bentuk kelompok sudah, ya. Kalau itu sekarang Pak kasih tugas semua kelompok. Ya, semua kelompok secara umum. Nah, setiap kelompok sekarang memperhatikan, mengamati. Di buku ada gambar. Ada beda. Nah, hari ini karena Pak terus sibuk dengan ngawas, ya, dengan ngawas kegiatan ngawas ujian tadi, jadi Pak tidak siapkan posternya, ya. Nah, tapi di dalam HP ada, ya. Ini sudah bawa HP, boleh nanti dibuka di HP, kita lihat model-model pakaiannya, ya. Model pakaian seperti apa pakaian Muslim itu, baik laki-laki atau perempuan, baik yang dewasa, remaja ataupun anak-anak. Di buku sudah ada, ya tidak? Ada ini. Oke. Sekarang Pak berikan kesempatan kalian, ya, amati gambar tersebut dan kaitan dengan materi yang mau kita belajar. Bisa paham? Bisa. Nah, hasilnya
ditulis di kertas ya. Tulis itu. Amati gambar itu, ya. Amati gambar itu, kaitkan dengan materi yang kalian ketika belajar hari ini. Nah, itu ditulis di kertas itu. Nanti itu menjadi baca depan. Pak, kami pertama apa hasil dari amatan kami tentang materi pertama, ada materi tentang model-model pakaian apa gitu. Apa hubungan dengan materi? Boleh? Sekarang silakan tulis. 1, 2. Ingat dulu itu secara umum ya. Nah, kedua, saya kasih kelompok pertama, kelompok ini, kelompok mawar ya. Diskusi tentang cara berpakaian secara Islami. Kelompok ini saya berikan diskusi bukan alasan berpakaian secara syariat Islam. Sedangkan kelompok ini tujuan berpakaian secara Islam. Mana? Coba buka. Mana tujuannya? Nah, oke. Nah, ini diskusi kelompok. Selain daripada pertama tadi, ingat dulu. Perhatikan dulu sini. Selain dari amati bersama tadi tentang gambar tadi, hasilnya ditulis nanti disampaikan di depan. Terus yang kelompok soalan berikut adalah masing-masing punya pertanyaan di situ atau punya materi, yaitu di sini tentang tujuan apa saja. Boleh di dalam buku, diskusi hasil dalam buku, ataupun bisa saja dari luar menambah daripada apa yang sudah dalam buku. Begitu juga sebaliknya. Cara berpakaian seperti apa? Nah, dari pengamatan kamu entah di gambar di luar sana, kamu lihat orang berpakaian seperti apa, baik di tengah masyarakat, di sekolah, dan di mana hasilnya dituangkan di dalam kertas atau lembar kerja kalian. Tulis, jangan lupa pertama di atas nama kelompok dan anggota. Belum, oke? Karena ini nanti kita share ini, kita share. Nanti ini dijadikan nilai ya, semua nilai ini, dinilai semua. Nilainya ada 2. Pertama nilai perorangan. Ada nilai perorangan. Nilai perorangan seperti apa? Respon dia dalam kelompok seperti apa. Kedua, nilai kelompok, kerjasama mereka seperti apa. Oke? Sip. Sudah bisa? Paham? Oke. Sekarang saya kasih tugasnya 15 menit saja. Karena materinya pendek kan? Masing-masing materi pendek. 15 menit diskusi tentang materi masing-masing tersebut. Oke? Yang tidak ngerti, setiap kelompok silakan bertanya. Oke, sambilan. Ingat nama kelompok, ketua, sekretaris. Jadi ingat, perjanjian bersama 15 menit sudah selesai. Ya, kalau sudah diputuskan sekretaris, jangan lagi ini belajar. Tulis nama, ya. Nama kelompok apa, namanya siapa, ketua siapa, sekretaris siapa. Terus anggotanya siapa-siapa. Materinya apa di atas, tulis materinya, materi diskusinya. Ya. Ingat, hasil pengamatan. Ya. Butuh kerjasama di dalam sebuah persoalan. Kira-kira problem apa yang dihadapi sehingga kita diperintahkan untuk memakai pakaian secara Islam. Silakan tulis problemnya juga. Ya. Jadi hasil diskusi ini bisa saja dari di dalam buku itu sendiri ataupun dari pengamatan lainnya. Mungkin teman lain punya pola pikir yang berbeda, pemahaman berbeda, melihat yang berbeda, dituangkan dalam diskusi ini. Baik melihat lewat TV berita, yang membaca atau melihat kejadian-kejadian di luar sana, ya. Oke, nanti kita pecahkan bersama. Siapa namanya ini? Hah? Aris. Mana? Apa tadi? Alasannya? Dia apa? Materinya apa? Alasan berorganisasi syariah. Oke. Ini surrender. Celana panjang di atas motor kan? Di bawah. Di bawah itu Ya. di atas mata kaki. Ada problem? Tidak. Oke.
Di sini ada problem? Tidak Pak. Tidak ada. Aman-aman diskusinya? Iya Pak, aman. Oke. Kalau ada masalah sampaikan. Jadi diskusi bersama. Sampaikan ke teman kelompok. Oke. Ini kelompok apa tadi? 3. Terus Lanjut. Tentang tujuan berpakaian secara Islam. Ya. Tapi ingat jangan lupa hasil amatan tadi ditulis. Nah, hasil pengamatan ditulis di dalamnya. Oke, saya mau kasih hadiah ini. Nanti jawab yang terbaik saya kasih hadiah. Nah, ini waktu lapar saya kasih uang. Ya, waktu lapar saya kasih uang. Saraba dulu saku, ada uang nggak? ada Kalau tidak ada uang bertukang. Oh, ada tinggal 2.000. 4.000. Lumayan. 8 bungkus lagi. 8 bungkus 2.000 ya? Ya Bapak, ada lagi tapi kalau mau nanti ada. Yang penting jawab dulu yang terbaik. Sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh pasti mendapatkan. Oke, yang sudah diberikan kesempatan untuk memantapkan lagi hasil diskusinya dengan hasil pengamatan tadi. Ya jangan terburu-buru. Karena waktunya kita sudah jadwalkan 15 menit. Ya, karena sudah waktunya berapa? Coba hitung dari tadi. 15 tambah 15 kurang lebih sudah mau masuk setengah jam pas waktu. Dari jam berapa? 10.35 berarti dia sampai mendekati jam 11. Ya, sekarang jam 10 berapa jam? 10.35. Yang pertama tadi 10 berapa? Ya awal. Hah? 10.18 ya? 10.18. Oke. Oke. Artinya jangan sampai habis waktu tetapi pembelajaran kita tidak mencapai ya. Jadi jangan juga terburu, jangan juga pelan-pelan. Yang penting pasti. Jangan lupa apa hasil amatan dengan sesuai dengan gambar yang kamu lihat tadi. Oke, lagi 5 menit ya. Lagi 5 menit kita berikan kesempatan untuk berdiskusi. Tulis ya, ketua ini ketua kumpulan juga. Oke, nanti hasil diskusinya itu dipaparkan ya. Satu teman ketua yang memaparkan, yang lain tulis hasil daripada pemaparan tersebut.
ceritanya. Mana cerita? Cerita. Oke, sudah siap? Ada sudah siap? Sudah. Kelompok 3. Sudah, Kak. Ya, Intan kelompok 2 ya. Intan kelompok 2, Ibrahim kelompok 3. Kelompok 1? Sudah, Pak. Sudah siap? Sudah. Gimana yang lain sudah siap? Mana hasil kerjanya coba lihat? Ini saja, pergi saja. Karena saya diskusi, akan saya tulis. Ada yang materi. Alasan-alasan ya. Jadi alasan-alasan itu baik secara syar'i atau secara Al-Quran dan hadis, bisa juga secara logika. Karena cara logika itu adalah berkaitan dengan interaksi sosial di masyarakat, gitu. Ada masyarakat yang tidak peduli dengan berpakaian. Nah, setiap daerah itu memiliki budaya masing-masing. Budaya itu walaupun bertentangan dengan agama, tapi ada mengatakan itulah yang terbaik buat mereka. Contohnya budaya Barat, dia nggak peduli mau pakai baju UKNC, dia baju pantai, baju apa saja sama saja di tempat-tempat umum. Bebas. Ya. Nah, kalau orang yang paham dengan syariat, dia paham bahwa oh baju UKN itu pakainya dalam rumah. Nah, baju yang berbentuk seperti karet atau seperti apa tuh tempatnya di laut, pinggir pantai, ceburnya ke laut, kan begitu. Gitu. Nggak ada orang pakai. Kalau orang paham syariat itu tak akanlah dia mengatakan itu budaya bagus, tidak kan gitu. Tetapi dia paham bahwa inilah budaya syariatnya seperti ini. Nah itulah maksudnya Pak, bahwa alasan-alasan kita memakai pakaian itu baik alasan yang ada dalam buku, alasan sesuai dengan syariat Al-Quran dan hadis, bisa saja alasan sesuai dengan logika atau kehidupan kita setiap hari. Nah gitu kan? Iya. Nah gitu. Orang Papua, dia bilang itulah yang terbaik buat dia. Kan gitu loh? Ya, Pak. Ya. Dia pernah lihat orang Papua punya busana? Pernah. Nah, apa? Ya, daun-daun. Nah, gitu kan? Pakai daun-daun itu. Daun, Pak. Nah, bahkan dia punya alat kemaluan saja dia tutup pakai sejenis apa ya? Bambu apa ya kayak gitu kan? Iya, Pak. Nah, itu menurut dia Pak, itulah sebuah pakaian yang terbaik buat dia. Pertanyaan sekarang, apakah pakaian itu juga menjadi salah satu pakaian yang menurut syariat Islam? Tidak, Pak. Gitu. Nah, disitulah alasan apa kira-kira? Nah, begitu toh? Boleh? Nah, jadi jangan hanya berpaku kepada atau masalah yang ada dalam buku atau materi, tapi kamu harus memacu mencari tahu persoalan-persoalan yang ada di luar sana. Itu yang kalian bahas bersama. Oke. Bisa paham? Paham. Jadi kaitkan materi itu dengan kehidupan di lingkungan kita masing-masing. Oke, bisa sudah pas ya waktunya? Sudah. Oke, sudah siap. Nah, oke, sekarang kita minta dulu. Saya minta satu persatu dulu dari kelompok pertama. Coba berikan hasil jawab paparkan hasil pengamatan mengenai model-model pakaian atau model gambar-gambar yang ada di poster kamu lihat tadi sesuai dengan materi. Coba langsung sebutkan namanya. Berdiri, boleh berdiri. Boleh berdiri. Ya. Sampaikan hasil amatan, hasil pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi Kalian wabarakatuh. perhatikan dicatat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kelompok dicatat. Apa yang menjadi sanggahan dicatat. Setiap kelompok wajib mempunyai sanggahan atau pasti punya problem, dicatat itu. Nanti ditanyakan dalam kelompok nanti. Oke. Perkenalkan, nama saya Fardil dan di sini saya selaku ketua kelompok Mawar yang akan memaparkan hasil diskusi mengenai pengamatan. Ya. Jadi kita ketahui bersama kalau memperhatikan dari gambar bahwa cara berpakaian antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tapi untuk yang pertama, bagian perempuan itu model bajunya itu tidak dia tidak membentuk postur tubuh atau lekuk tubuhnya. Jadi ini sedikit kelonggaran. Nah, sedangkan untuk laki-lakinya itu dia menggunakan baju koko, itu bisa koko tangan panjang maupun lengan pendek.
beserta dengan celana panjang, yaitu biasanya bisa sampai di bawah lutut dan sampai di bawah kaki mata. Di atas kaki. Nah, jadi di sini dari gambar tersebut bahwa hubungan antara dengan materi kami, yaitu bagaimana kita cara berpakaian menurut syariat Islam. Perhatikan aparat itu. Nah, jadi di sini berarti mengenai dengan cara-cara berpakaian secara Islam ini maksudnya apa, teman-teman? Jadi maksudnya di sini berpakaian secara menurut Islam ini artinya dia akan menutup bagian-bagian yang tertentu. Itu termaksud bagian aurat, di mana aurat itu merupakan aib yang harus kita tutupi. Iya. Sehingga ia berpakaian seperti gambar yang kita amati di sini, di mana aurat batas perempuan itu ditutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan untuk laki-laki sesuai dengan gambar tersebut, yaitu batasnya di bagian di bawah dada dan bagian lutut kaki. Terima kasih, hanya ini saja yang dapat kami sampaikan mengenai pengamatan gambar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya tadi apa? Cara berpakaian tadi sudah ya? Sudah, sampaikan cara berpakaian tadi sudah. Oke. Ada catatan? Catatan apa tentang materi mereka tadi? Apa catatan kalian ada tidak? Tadi banyak ngobrol, saya lihat ada yang ngobrol tadi. Hah? Apa catatan kalian dari hasil mereka? Saya tidak tanya, kamu punya diskusi, saya belum kasih kesempatan. Saya tanya apa hasil dari apa kamu dengar hasil mereka tadi? Tidak ada. Ini kalian duduk main kayaknya ya. Bukan duduk ngobrol sama satu kelompok, tapi duduk ngobrol dengan teman lain. Itu hasilnya kalian tidak akan dapat lagi. Yang harus konsentrasi itu. Oke. Nanti baru kita buat pertanyaan ya. Nanti silakan siap pertanyaan dengan kelompok-kelompok yang didengar tadi. Oke, sekarang kelompok kedua silakan. Siapa namanya kelompok apa? Silakan ketua, jangan sodor lagi ketua. Jangan sodor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang alasan berpakaian sesuai syariat Islam. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 2. Berapa orang? 3, Pak. Oh ya, 3 Pak. Siapa? Saudara dengan saudara gitu. Ya. Asraf sama siapa ini? Oke, silakan. Lanjut silakan perhatikan. Asraf itu ada nama di bawah. Ya. Sampaikan materinya. Materinya tentang alasan berpakaian sesuai syariat Islam. Alasan berpakaian secara syariat Islam karena berpakaian secara Islam itu sempurna, karena dapat menutup aurat dan dapat terlihat indah atau dan bagus. Alasan tadi apa? Alasan kita harus berpakaian sesuai syariat Islam antara lain untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah agar terjadi diri dari maksiat dan dosa, melindungi diri dari perbuatan zina, untuk menjaga kehormatan. Oke. Terima kasih. Itu saja. Oke, yang lain nanti siap ya. Siap pertanyaan apa yang disampaikan mereka tadi, alasan-alasan mereka kenapa kita harus berpakaian secara Islam tadi, seperti alasan untuk menghindari maksiat, ada alasan mengatakan perintah Allah dan lain-lainnya. Itu nanti dibuat pertanyaan seperti apa jika belum paham. Oke. Kelompok berikut gimana? Kelompok ini gimana kelompok ini? Sudah siap belum? Siap. Yang tidak ikut data dan duduk diam saja bilang siap. Nah. Ayo siap, silakan sampaikan materinya sesuai dengan di buku. Ketua. Bangun. Yang depan tadi ya. Oke. Siapa namanya? Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahim. Iya. Panjang Pak. Udah tahu. Diam-diam. Sudah tahu sendiri. Jangan ganggu, biar dia serius. Saya akan menyampaikan apa yang telah kami diskusikan bersama teman-teman saya.
Ya. Materinya tentang apa nak? Materinya tentang tujuan berpakaian sesuai syariat Islam. Ya. Tujuan di sini untuk menjaga martabat diri, menunjukkan manusia sebagai makhluk Allah, itu menjauhkan dari kehidupan yang penuh laknat, terus menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat dan menghindari fitnah pandangan negatif. Oke, sudah ya? Oke, Pak. Oke. Baik. Sudah semua teman dengar? Sudah. Baik. Yang pertama tadi materinya tentang model-model berpakaian. Ya. Tadi kelompok 1 menyampaikan bahwa model-model berpakaian itu adalah menutup seluruh aurat bagi perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Terus ada lagi mengatakan bahwa tidak membentuk postur tubuh. Walaupun pakaian itu panjang tetapi membentuk postur tubuh itu tidak dikategorikan, ya. Kategorikan. Nah, terus apa namanya? Ada lagi ya berapa hal ya? Boleh dari kelompok lain bisa memberi tanggapan, baik kelompok 1, 2, dan 3 berikan tanggapan kepada kelompok rapat itu. Silakan diberi kesempatan mulai dengan materi yang disampaikan. Ini oke, kelompok 1. Kelompok 1 siapa namanya? Kenapa Fadil saja yang bertanya? Lain kenapa? Oh salah. Oke. Baik. Nah, ini satu kelompok ya. Jadi dia menanyakan ini atas nama kelompok. Oke, silakan. Siapa namanya? Nama saya Boleh, berdiri bisa. Atau pakai duduk bisa nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Gita Suntari. Saya dari kelompok Mawar. Kami ingin bertanya, apa alasan menutup aurat dengan sempurna? Ayo, apa maksud menutup aurat dengan sempurna? Oh iya. Oke, jadi pertanyaannya jangan dijawab dulu. Oke, jangan dijawab dulu. Oke. Pertanyaan tadi disimpan pertanyaannya. Apa? Kita. Nanti kamu siap. Apa maksud menutup Diskusi aurat? sebentar, apa alasan kita harus menutup pakaian secara Sempurna sempurna? itu kok. Intan sambil dengar sini, hahong, perhatikannya. Perhatikan dulu. Pak sempurnakan pertanyaan tadi. Kelompok 1 bertanya, apa maksud dan tujuan kita harus menutup pakaian secara sempurna? Memakai pakaian, bukan menutup pakaian, memakai pakaian secara sempurna. Nah, itu yang diminta kalian untuk memberikan jawaban. Karena itu adalah materi kalian. Ya, oke? Nah, boleh yang lain? Silakan kelompok lain dulu yang bertanya. Oke, ya nak, siapa namanya? Aris, Tujuan kelompok kemana nak? kelompok 2. Oke, kelompok 2 yang ini ya. Ini Oke. kok Kelompok 3, kamu kelompok 2. Kami kelompok satu Kak. Kelompok 1 ini kelompok 1. ya Pak. Oke, oh berarti lempar balik ya? Oke, siap. Siap dengan pertanyaannya? Pertanyaan ditulis. Jadi pertanyaan saya Pertanyaan tadi ditulis, pertanyaan tadi tuh yang tadi tuh. Sudah, Pak. Firman pertanyaan. jadi tentang model-model pakaian Islam ini Pak. Jadi apakah Anda mengatakan tadi bahwasanya cara model-model pakaian Islami seperti pada gambar bisa Di samping atau di atas? Atau diamati tadi ya? Iya, Pak. Oke, terus Jadi pertanyaannya? apabila seorang wanita atau perempuan atau memakai baju pada gambar di samping ini ketat Pak, apakah itu merupakan termasuk pakaian Islam atau gimana? Pak, Oke. kalau misalnya menjawab juga. Jangan dijawab. Ini pertanyaan dia. Apa memakai pakaian yang panjang tapi ketat? Apakah itu? Itu saja. Oke. Boleh kelompok lain ada pertanyaan? Lalu kami informasikan Tujuannya. untuk Anda datang. Kamu tadi pertanyaannya mereka punya materi. Ya, sampai Jangan lengan dengan panjang ya. Nanti kalau lengan panjang kamu Boleh. Yang dulu. Sudah ya?
Pertanyaan tadi, kenapa kita harus menutup pakaian secara sempurna? Ini pertanyaan, apakah pakaian yang panjang atau berketat itu sudah dikategorikan pakaian secara syariat Islam? Pertanyaannya? Oke. Tunggu dulu, kelompok berikut bagaimana? Ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan tentang tujuan berpakaian secara Islami? Ada? Oke, silakan. Kita langsung kelompok satu lagi. Wah, ini kelompok satu hebat. Kita tangan dulu. Jadi dia pertanyaan ini bukan untuk satu kelompok saja, tetapi semua kelompok dalam arti bahwa materi yang diskusi ke tempat lain ini bukan berarti untuk mereka saja, tapi untuk semua. Oke, silakan. Siap. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan. Terima kasih. Kami dari kelompok Mawar ingin mempertanyakan kepada kelompok 3. Tulis kelompoknya, hasilnya apa? Soalnya tulis. Ya, silakan. Apa maksud dari mewujudkan suasana yang aman, tertib, damai, dan penuh rahmat? Dijelaskan. Apa tujuan? Mewujudkan apa tujuan berpakaian sesuai syariat Islam yang mewujudkan suasana kehidupan aman, damai, tertib, dan lain-lain? Apa tujuan memakai pakaian secara Islami sehingga dapat mewujudkan keamanan dan kenyamanan? Oke. Siap untuk dijawab itu. Jadi kelompok lain juga bisa jawab ya, tidak selamanya kelompok ini. Jadi kelompok satu yang bertanya, boleh kelompok dua yang jawab soal di sini punya. Gimana? Gimana? Nah, apa tujuan memakai pakaian secara sempurna? Sehingga sempurna itu apa tadi? Sempurna Yang aman, tertib, damai, yang dan penuh rahmat. tidak memperoleh keamanan dan kenyamanan. Sudah. Kan? Soal kelompok dua tadi, berpakaian gamis tapi seorang memakai wanita yang panjang tapi ketat. Apakah itu termasuk kategori pakaian secara syariat Islam? Sudah, boleh? Siap, Ben? Nah, sudah? Oke, sekarang kita mulai buka kesempatan. Atau ada yang bertanya lagi? Silakan kelompok lain. Ada kelompok lain yang bertanya? Oh, silakan. Baik. Oke, kelompok dua mau bertanya lagi. Oke, kelompok dua bertanya ke kelompok tiga. Mama tua dan papi tua. Mana mama tua? Ada mama tua? Ada pakai Nah, mesin. ini namanya anak-anak tua. Oke, kelompok tiga, Ketua Ibrahim ya. Sekarang ada pertanyaan lagi dari kelompok dua menuju ke kelompok kalian. Oke, silakan. Jadi pertanyaan saya ini tentang Kata soal dua. jadi apabila umat muslim ini tidak mengikuti syariat Islam Pak. Jadi dosanya itu seperti apa, Pak? Tidak, Pak, saya bertanya. Bagaimana orang Islam atau orang Muslim kalau tidak mengikuti perintah Allah kira-kira dosa seperti apa? Ada kira-kira hubungan dengan materi kalian? Tidak ada, Pak. Atau ada mungkin pertanyaan yang sedikit terang sedikit. Kita mana coba? Mereka punya tujuan berpakaian sesuai syariat Islam. Kira-kira apa? Tapi nggak apa-apa ya. Pak, saya mau tanya. Oke, silakan. Untuk kelompok mana, Nak? Untuk kelompok dua-duanya. Kelompok dua. Satu, Pak. Kelompok satu mana? Ya satu mana? Kelompok satu. Satu itu, Pak. Nah, satu itu, Pak. Mengapa? Benar tidak? Oke. Iya, Pak, semuanya. Mengapa pelajar putri ketika ditanya mengapa tidak berjilbab, mereka dengan mudah menjawab belum siap. Biasanya kalau ditanya kepada siswa putri, kenapa tidak berjilbab? Dijawab dengan santai bahwa belum siap. Tidak apa-apa. Tulis saja. Tulis itu, jangan jawab lagi. Mengapa siswa tidak berjilbab bila ditanya? Iya, kenapa siswa muslim tidak berjilbab bila ditanya katanya belum siap? Ini pertanyaan sudah saya lupa. Oke, sudah ya? Masa saya bertanya pada kelompok? Oke, tanya kelompok silakan.
Jelaskan apa tujuan dari tata cara berpakaian Itu jawaban nomor 1. Tata cara. Cara dong. Gimana? Tata cara berpakaian dalam syariat Islam. Ditanya bagaimana tata cara berpakaian secara syariat Islam. Gak apa-apa, tulis saja, gak apa-apa, tulis. Karena tujuan kepada kamu tulis. Tulis saja pertanyaannya. Bagaimana Pak? Lu juga tadi. Bagaimana tata cara berpakaian secara Islam? Ya lain masuk ngomong dong sama adik apa temannya. Ini ujung hayal ini. Oke. Sabar aku lagi juga. Mana ada pertanyaan lagi? Biasa. Oke. Untuk kelompok 3, Tata cara berpakaian secara Islam. Untuk kelompok 3, tunggu. Sejauh Pak. Jangan dulu. Lalu jawab. Kelompok 3. Ada pertanyaan lagi kelompok 3. Jelaskan menjaga martabat diri manusia sebagai makhluk yang paling mulia di lingkungan masyarakat. Maksud. Oke, Pak batasi dulu ya. Pertanyaan tadi gimana? Jelaskan maksud menjaga martabat diri manusia. Oke, saya jumpa dulu. Pertanyaan sudah agak melangkahi daripada materi mereka ya. Materi mereka ditunggu dulu. Jadi bukan berarti dilarang untuk bertanya, tapi dipending dulu. Ya, dipending pertanyaan itu sifatnya umum tidak apa-apa. Setelah kita satu persatu menjawab pertanyaan sesuai dengan materi yang kalian bahas dulu, sehingga tidak membuat kalian itu buyar punya pemikiran tentang materi yang dimaksud. Ya. Saya bertanya. Saya tidak kasih kesempatan dulu. Saya Pak. Yang bukan merupakan tujuan berpakaian menurut Islam. Yang bukan tujuan Pak, yang bukan merupakan tujuan berpakaian menurut Islam. Ya, dia punya materi adalah tujuan berpakaian secara Islam. Tujuannya apa gitu? Yang kamu tanya apa bukan tujuan, maksudnya gimana? Maksudnya yang bukan Oh ya Pak, yang bukan tujuan. Yang bukan tujuan. Dia punya materi adalah tujuan. Mati ya. Oke. Jadi pertanyaan jangan membingung diri sendiri dan bingung orang lain ya. Oke dulu. Sudah ya, kita batasi dulu. Sekarang kita berikan kelompok 1 untuk memberi jawaban kepada pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Abang Fardil, silakan. Berikan jawaban pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Saya Pertanyaan yang ini. Pertanyaan tadi apa pertanyaan tadi? Oh, kelompok 2 perhatikan jawabannya. Apa pertanyaan kalian tadi? seorang wanita jika memakai pakaian secara ketat, panjang tapi ketat, kategori apakah termasuk cara berpakaian secara Islam? Nah, itu yang kamu punya pertanyaan tadi kan? Iya, Pak. Sekarang konsentrasi dan dengar jawaban dari kelompok yang mau menjawab. Oke, silakan. Cara berpakaian panjang tapi ketat itu cara berpakaian yang dilarang dalam Islam. Pasalnya, jenis pakaian tersebut dikhawatirkan akan dapat menggoda syahwat kaum pria. Selain itu, jenis-jenis tersebut masih belum sempurna dalam menutup aurat kaum perempuan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan kaum perempuan untuk menggunakan pakaian yang longgar dan tentunya dengan bahan yang tidak tipis. Nah, tangan dulu. Baik, jangan. Google nih Bos, Google nih Tangan dulu. Mau Google, kalau mau apa ada upaya. Bukan cuma diri saja. Iya benar nih. Kan itu maksudnya. Jadi belajar sekarang tuh audio visualnya tuh harus mendukung. Ya, kalau tidak di buku dicari di koran, kalau nggak ada di koran di depan TV, kalau nggak depan TV waktu sapu ada koran yang jatuh angkat. Itu maksudnya. Ya, jadi belajar tidak menunggu, harus disuar terus, jangan talang, gitu paham? Nah, gitu. Oke, support ya jawabnya. Iya Pak. Mungkin ada lagi yang beri jawaban? Sama jawab mereka pertanyaan, Pak. Saya tidak suruh saya suruh tinggal serius dulu, jangan nafsu, pelan-pelan. Ya. Ada tanggapan lagi tentang jawaban tadi? Bagus Pak dipercaya. Bagus. Apanya bagus kira-kira? Menurut kamu bagus apa kira-kira, coba? Bagus apa? Suara kata tidak Pak, kata-kata apa? Saya tidak butuh suara semua sama, ekspresi sama. Yang saya butuh adalah isi apa yang kamu tanggapi. Karena dia punya berpendapat tuh bagus. Nah, apa seperti apa? Misalnya contoh seperti apa? Apa saja kira-kira? Jangan sampai pulang ngaku iya nanti di rumah nggak bisa gitu. Jadi jangan asal dengar tepuk tangan, support tapi tidak memahami. Begitu ya. Jadi belajar prosesnya seperti itu. Jangan dengar dengan ekspresinya bagus, suaranya lantang. Orang tepuk tangan kita tepuk tangan.
terus pulang nggak bawa hasil, kita sendiri juga nggak mau melaksanakan apa menjadi hasil pembelajaran kita, itu keliru yang kita disebut. Ya, perhatikan anak-anak, ini serius nih kita ngomong ya. Nah gitu. Jadi setiap kali jawaban teman itu bermakna buat kita pahami dan ada di dalam hati kita niat untuk mau memperbaiki atau mau melakukannya. Oke, jadi jawaban tadi secara eksplisit dia mengatakan bahwa memakai pakaian walaupun panjang tetapi ketat itu tidak dikategorikan, itu adalah pakaian menjadi pakaian sesuai dengan syariat Islam karena membentuk daripada aurat atau bentuk dari tubuh. Nah, kalau contohnya seorang wanita memakai bentuk dia kurus, dia gemus, kelihatan ini itunya kan, nah, maka akan memancing daripada syahwat daripada jenis lawan. Nah, tahu bapak-bapak? Bapak-bapak itu biar dilihat saja dari jauh dia sudah wah matanya gitu. Nah, disitulah akan terjadi segala sesuatu yang kita tidak ingini ya. Nah, makanya Al-Quran melalui firman Allah, hadis menganjurkan kepada seorang wanita memakai pakaian itu ada etikanya, yaitu memakai pakaian sudah panjang tetapi dia harus longgar. Ya, paham ya? Ya, paham itu ya? Bisa paham? Bisa paham tidak? Yang punya pertanyaan jangan asal tanya saja. Bisa. Jangan tanya menguji teman. Paham itu? Paham. Jangan tanya menguji teman tapi tak paham karena dengan tidak tahu atau tidak mengerti dengan materi yang kalian hadapi atau kalian melalui kajian sendiri atau diskusi sendiri ataupun materi dari dengar dari penjelasan terkemahiran. Ya? Nah, bisa? Oke, kita tepuk tangan sekali lagi. Ya. Oke, yang berikut. Kelompok berikut mungkin ada mau menjawab. Ini siapa dari kelompok 2 tadi coba. Jawab pertanyaan saya. Pertanyaan mana? Pertanyaan kedua yaitu dari kelompok 2. Pertanyaannya apa? Coba diulangi pertanyaan. Bagaimana tata cara berpakaian secara Islam? Iya, bagaimana tata cara berpakaian secara Islam itu sebenarnya cocok itu pertanyaan itu diarahkan ke kelompok 1. Tapi alhamdulillah dia mengerti seperti itu tadi. Nah, kita salah satunya ini bagus, beliau bagus kenapa? Materinya orang lain tapi dia ikut. Nah, ini harapan seperti itu. Walaupun materi ini didiskusi oleh teman kelompok lain tapi kita memahami sehingga waktu pertanyaan kita bisa sama-sama menjawab. Oke, Lilis silakan. Ada berpakaian menurut Islam. 1. Menutup aurat. Aurat lelaki menurut ahli hukum ialah daripada pusat hingga ke lutut. 2. Tidak menampakkan tubuh. 3. Pakaian tidak ketat. 4. Oke. Tidak menimbulkan perasaan riak. 5. Lelaki dan wanita berbeda. 6. Larangan pakai sutra. 7. Memanjangkan pakaian. 8. Memilih warna sesuai. Oke. Iya. Tepuk tangan dulu. Jadi pertanyaannya tadi apa? Ulang lagi. Tata cara berpakaian. Bagaimana cara berpakaian? Nah, ya. Jadi sudah kurang lebih gitu ya. Iya, Pak. Kira-kira hari ini kamu sudah praktekkan? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya. Materinya baru belajar tapi praktek sudah duluan ya? Sudah, Pak. Pak. Karena sudah ada apa? Niat. Suatu tradisi Tradisi. kebiasaan. Nah, hari ini tradisi dan kebiasaan ini kita upayakan sesuai dengan syariat. Iya. Kenapa demikian? Karena tradisi kita sudah kita pakai. Tapi kata contoh kita pakai model tradisi hari ini, jilbabnya dimuter sini, muter sana, guling sini, guling sana. Kan gitu kan? Benar tidak? Benar. Nah, ada yang pakai tapi bajunya seperti dikatakan tadi. Kenapa dia bertanya? Karena memang di situ. Di luar sana kita banyak lihat pakai baju panjang tapi transparan, baik transparan bentuknya atau transparan daripada cara kita melihatnya, tembus pandang atau transparan dengan lekuk tubuh. Yang hari ini materi inilah yang melengkapi kita. Bagaimana pakaian ini kita sesuaikan dengan cara syariat Islam. Makanya model tadi disebut laki-laki auratnya dari mana? Auratnya dari di bawah dada, di atas pusat. Nah, kalau gitu ikat kainnya pas di Bisa. perlu di atas Di pusat. atas Supaya pusat. tujuannya pusat jangan dilihat karena disuruh pusatnya ditutup. Maka ikat kainnya harus di bawah dada, di atas pusat. Ke bawahnya sampai di mana? Di bawah lutut. Sampai di lutut. Kan dia bilang sampai lutut. Ya. Berarti kainnya ikatnya di bawah lutut. Sehingga tidak kelihatan lututnya. Coba Anda ikat kainnya pas di lutut. Waktu pas saat ruku. Itidal.
kelihatan lututnya. Iya Pak. Nah, jadi jangan bilang pusat sampai lutut, ikat kainnya pasti pusat, bawahnya sampai di lutut. Pada saat ruku, lutut lututnya Kalau kita lihat nih Pak. nah, gitu. Makanya bahasanya di bawah dada, di bawah lutut bagi laki-laki. Apa bisa pakai sholat Pak? Aurat itu bisa pakai sholat tidak? Lutut laki-laki segitu, aurat laki-laki segitu, bisa nggak pakai sholat? Tidak. Apa Pak? Bisa nggak pakai sholat? Sholat apa? Ya sholat lah, masa sholat apa? Dengan aurat laki-laki tadi di bawah dada sampai di bawah lutut, bisa nggak pakai sholat? Tidak. Bisa. Bisa. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, bisa Tidak, Pak. tidak, Pak. Bisa. Apa alasan tidak? Karena nanti pas dia rukuk tuh terangkat. Nah, terangkat. Kelihatan Terus dia apa yang bisa? kaki ke bawah. Oke, yang kena dia bilang kalau waktu dia ruku terangkat. Coba yang kelas lain Karena apa? di sini kan di bawah lutut kan. Jadi kalau rukuk berarti lututnya tidak kelihatan. Oke. Kelihatan kan di bawah dada. Iya, di bawah lutut. Di bawah lutut. Di bawah lutut berarti sudah masuk kategori betis. Yang dilarang adalah lututnya terbuka. Berarti di dalam melaksanakan sholat, anakku sekalian, yang kedua perhatikan, aurat laki-laki itu adalah implementasi dari nilai sholat. Kalau wanita tadi dia bilang seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Di dalam sholat perempuan tutup seluruh muka kecuali muka dan tangan. Di luar juga seperti itu maksudnya. Begitu juga laki-laki, implementasi daripada nilai sholat adalah dari bawah dada sampai di bawah lutut. Nah, tetapi kenyataan hari ini jarang sekali orang sholat itu nggak pakai baju. Benar nggak? Iya Pak. Atau ada orang pakai apa namanya sarung saja di atas, di Tidak bawah ada. dada dia ikat sampai bawah lutut. Tidak ada. Atau pernah terjadi kalian lihat ada orang sholat pakai baju you can see? Tidak Tidak ada kan? Pertanyaan sekarang, apakah bisa dia sholat pakai batas aurat seperti disebutkan tadi? Ataukah dia memakai baju you can saja? Jawabnya tetap bisa. Bisa. Bisa dalam arti begini. Apakah ada baju? Kok sengaja pakai begitu? Ada baju kemeja, ada baju kaos. Kenapa kok bisa pakai baju you can see? Kan pertanyaan begitu. Loh Kak, pertanyaan pesta saja kamu harus rapi. Kenapa menghadap Allah tidak rapi? Selama ada pakaian, bapak tua, mama tua, perhatikan sini. Bapak tua, mama tua. Oi. Selama ada pakaian, selama ada kemampuan, kenapa enggak kita harus pakai? Kenapa kita tidak melakukan? Kung ada pakaian, kenapa enggak pakai? Boleh pakai dalam arti menunjukkan bahwa aurat laki-laki artinya membawa nilai keluar sholat, bahwa sholat juga sudah ditentukan bisa, kenapa di luar kita lebih buka lagi? Nah, kan itu. Nah, artinya dalam keadaan tertentu, dalam keadaan darurat, bisa saja laki-laki itu bisa sholatnya pakai hanya kain saja dengan batasan tadi, atau bisa dia pakai baju utensil saja dengan kain menutup sampai di bawah. Ya. Tetapi itu tadi kembali kepada ada, kenapa enggak dibuat? Kecuali dulu apa? Betul-betul tidak ada. Itu contoh ya? Betul-betul tidak ada. Itu. Dia mandi di laut. Kata-kata ya, dia mandi di laut. Dia bawa semua pakaian. Setelah mandi di laut pulang, kain pakaiannya hilang. Katakan tinggal satu selendang saja yang ada atau satu handuk saja. Laki-laki nih. Nah, ini lihat, aduh, mau pulang, sholat, mau sholat, apa bisa nggak pakai handuk saja? Handuk ikat sesuai dengan bisa, insya Allah bisa. Meninggalkan satu perintah, kan? Ya. Mengutamakan satu perintah ketimbang meninggal satu perintah atau satu larangan. Itu. Waktu sholat di awal waktu adalah lebih afdal, kita sholat dan kesempatan masih ada. Dan pakaian yang ada yang kita mau pakai itu bisa kategori bisa menutup aurat, maka laksanakan. Jangan sampai nggak ada pakaian, ya harus pulang ke rumah dulu. Baik kalau pulang itu selamat. Sedangkan waktu kita sudah masuk, kalau saya pulang karena ketabrakan, berarti kita sudah lalai waktu. Maka lakukan pada saat hal-hal yang darurat. Tetapi jangan ada unsur sengaja. Ya. Ke masjid itu jangan menjadi viral. Wah, ada bapak tua kemarin ke masjid pakai kain ikat di bawah dada sampai di bawah lutut atau betis, pakai songkok pergi sholat. Ini viral. Nanti ditanya kenapa pakai pakaian begitu Pak? Ini saya dapat dari guruku. Nah, gitu kan? Saya dapat dari guru. Nah, ini namanya salah pemahaman. Detailnya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam kondisi apa saja, maka apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita
Bisa paham? Selama ada, kenapa nggak bisa? Perbandingan tadi, mau ke pesta siap rapi-rapi, pakai ini pakai itu. Lalu ke sholat kenapa nggak harus lebih rapi dari itu? Oke? Bisa paham? Ya, dipahami saja dan bertanya terus. Oke, silakan. Ada lagi? Pak mau menjawab pertanyaan Yang ketiga. Oh, silakan. Menjawab Iya, lagi. Pak. Kita kasih kesempatan kelompok ini untuk menjawab dulu. Kelompok ini dulu untuk menjawab dulu. Pertanyaan dari mereka, Pak. Ya, pertanyaan dari kelompok mana? Kelompok 1. Kelompok 1. Oke, perhatikan kelompok 1. Memakai pakaian syariat Islam dengan sempurna, yaitu bersih, menutup aurat, sopan sesuai dengan akhlak seorang muslim. Ya. Terus pertanyaannya? Sudah, Pak. Pak. Apa alasan Depannya apa? Depannya. Memakai pakaian syariat Islam dengan sempurna, yaitu bersih, menutup aurat, sopan sesuai dengan akhlak seorang muslim. Pertanyaannya? Kalau isi pertanyaannya Pertanyaan ini, Pak, memakai pakaian syariat Islam dengan sempurna. tidak apa maksud menutup aurat dengan sempurna? Jelaskan, dia bilang. Jelas. kalau kamu baca itu di situ ada pertanyaan, ada soal, ada jawaban. Memakai pakaian secara sempurna, satu tadi menutup aurat, pakaiannya bersih, bagus. Itu sudah jawabannya. Iya, Pak. Nah, toh? Iya. Jawabannya. Jawabannya. Oh, jawaban kepada mereka mengapa ada pertanyaan dijawab, baca dulu pertanyaan jelas. Kan ditanya mengapa menutup gitu toh? Pertanyaan apa? Dengan sempurna, Pak. Dengan sempurna menutup aurat. Mengapa menutup pakaian secara sempurna? Jawabannya bersih, kotor, apa tadi itu? Bersih, sopan. Kan ditanya mengapa? Mengapa memakai pakaian secara sempurna? Oh, mengapa, Mengapa? Pak? Nah, itu konsentrasi. Lagi-lagi, konsentrasi. Oke, anak tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Ya. Oke, jauh dulu. Ya, silakan. Karena berpakaian secara syariat Islam Sempurna. yang sempurna, yaitu berpakaian yang rapi, terus menutup aurat, bersih. Ya, oke. Sampai sini ya. Lengkapi dulu ya. Oke, siap dulu anakku, silakan. Perhatikan. Jadi maksud begini. Untuk kelompok 2 perhatikan pertanyaan tadi mengapa, kata mengapa, maka dijawab mengapanya. Nah, kalau ente jawab, you jawab tadi itu, coba sebutkan pakaian atau model yang secara sempurna seperti apa. Nah, gitu. Jadi Pak menguatkan ya. Jadi pertanyaan mengapa kita harus memakai pakaian secara sempurna. Kesempurnaan itu adalah yang diharapkan. Nah, kesempurnaan, kenapa kita memakaikan secara sempurna? Karena dasarnya pertama sebuah perintah, yaitu jelas ada di Al-Quran dan ada di sunnah atau hadis. Ada ayat tidak dalamnya? Ada, kan? Ada surah apa? Coba lihat. Coba lihat. Nah, coba lihat itu. Ada. Buka. Coba ada tuh. Kedua, bahwa kenapa kita diperintahkan untuk memakai pakaian secara sempurna? Karena kita manusia atau seorang hamba harus siap diatur oleh Allah. Nah, gitu. Kedua, kita memakai pakaian atau sesuai dengan syariat Islam atau dengan sempurna itu apa? Untuk menghindari hal-hal terjadinya pelecehan seksual, terjadinya timbulnya perzinahan, terjadinya menimbulkan dosa berkepanjangan, kayak gitu. Ya benar tidak? Kalau seorang memakai pakaian yang tidak seronok, yang tidak senonoh, yang tidak bagus, pakai pakaian yang bugar misalnya, itu kan bisa mendatangkan daripada fitnah, ya bisa mendatangkan daripada dosa yang melihatnya, ya. Makanya ada orang bapak-bapak bilang begini, kami ini dari rumah ini siap pakai air wudhu, kami ingin tutup pandangan. Tapi di luar sana kami menemukan banyak ibu-ibu yang getayangan, pakai pakaian yang tebus pandang, pakai pakaian yang berbentuk kayak ikan lele. Dan sekarang mau dilihat apa tidak? Mau dilihat dosa, mau tidak dilihat barang bagus. Nah, kan itu dosa enggak? Dosa. Boleh lihat enggak? Boleh lah. Laki-laki normal boleh lihat. Tapi lihat cuma satu kali, jangan kedua kali. Jangan kayak Asraf. Pulang sekolah dengar orang mandi,
Pura-pura jalan diam. Nah, itu contoh. Tapi Asraf tidak. Oke, lihat lewat orang depan orang rumah kamar mandi depan tuh dia cepat-cepat. Karena apa dia bilang, Pak yang punya kamar mandi tuh kamarnya pintunya pakai kain sering terbang. Maka saya jalan cepat-cepat. Oke ya. Jadi lihat satu kali boleh. Lihat kedua kali jangan. Karena lihat pertama kali pakai mata kepala. Kalau sudah lihat yang kedua kali apalagi pakai mundur-mundur, ada lagi unsur sengaja, itu sudah namanya lihat pakai hati. Berarti ada punya pemikiran. Oke. Ya, sudah. Satu lagi. Ada lagi? Kami mau menjawab. Oh, satu orang lagi. Kelompok ini lagi menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan Oke. dari kelompok 3. Ya. Kenapa siswa Lakukan. Islam yang tidak berjilbab tidak siap? Satu begitu. Mengapa Diam, siswa diam. yang Ya. siswa jawabnya. Islam yang tidak berjilbab tidak siap? Yang pertama, karena tidak mengerti bahwa jilbab adalah kewajiban. Yang kedua, menganggap jilbab kuno. Yang ketiga, takut gerah. Yang keempat, takut tidak istiqomah. Yang kelima, menganggap jilbab adalah masalah sepele. Yang keenam, merasa tidak bebas. Yang ketujuh, sebab rambut yang indah sehingga ingin ditampakkan. Oke. Yang kedelapan, pergaulan yang salah. Yang Baik. kesembilan, kurangnya ilmu agama. Oke, baik, perhatikan. Oh ya, baik. Jadi anakku sekalian, sekali lagi Pak harapan ya. Alasan pertanyaan tadi, kadang-kadang anak-anak siswa atau orang di luar sana banyak kita ketemu, kenapa tidak memakai jilbab? Itu ada kadang mengatakan begitu ya. Oh, ini siapa? Ya. Berjilbab, anakku sekalian perhatikan, berjilbab itu adalah salah satu kesempurnaan berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau itu yang dimaksud, maka ini adalah salah satu perintah. Ya, ini adalah salah satu perintah. Memakai jilbab, memakai baju panjang, berbusana itu adalah salah satu perintah. Maka jawaban siap tidak siap itu salah atau keliru. Keliru ataupun salah. Kalau dia sudah memasuki umur remaja, maka dia sudah dikenakan hukum ya tentang itu, maka dia wajib harus berjilbab. Jadi pakai jilbab jangan tunggu siap atau tidak siapnya. Siap tidak siap harus mengaku menjadi wanita. Kalau sudah jadi wanita harus taati pada apa yang menjadi perintah. Kalau nggak mau jadi wanita ya sudah masuk kembali, minta tukar. Begitu. Jadi jangan ada bahasa mengatakan pakai jilbab ini karena disuruh sekolah, pakai jilbab ini karena disuruh guru agama, itu sangat-sangat keliru. Saya belum pakai jilbab Pak, belum siap. Kenapa? Karena saya masih cerewet, karena saya masih jalan ke sana kemari. Tidak ada kaitan jilbab dengan hal lain. Tapi justru pakai jilbab itu akan membentuk pribadi kita menjadi kebiasaan akan jadi hilang. Oke, bisa? Bisa ya? Oke. Kalau sudah bisa, sekarang Pak minta kumpul hasil jawaban. Perhatikan. Hasil diskusi tadi dengan jawaban teman dicatat di lembaran nanti dikumpul ke Pak ambilin. Oke? Baik, hasil diskusi. Paham, tenang dulu. Baik, hasil diskusi. Pertanyaan teman dijawab oleh kalian. Pertanyaan kalian dijawab diminta sanggahan kepada teman dicatat dalam lembar jawaban, nanti Pak berikan penilaian. Oke, sekian. Baik. Sambil kalian menyiapkan lembar jawaban kalian untuk dikumpul, maka mari kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita. Anak sekalian, halo, sekalian, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan kita mengambil kesimpulan bersama dari materi ini. Oke? Yang pertama, bahwa model-model pakaian sudah dijelaskan tadi bahwa bentuknya adalah lebih longgar daripada tubuh seorang wanita. Begitu laki-laki auratnya dari dada sampai dari pusat sampai di lutut. Nah, prakteknya di bawah dada, di bawah lutut. Oke? Nah, wanita adalah tidak transparan, tidak membentuk daripada lebuk tubuhnya. Oke? Terus apa alasannya? Apa alasan bahwa ada dasar Al-Quran dan hadis? Itu semua sudah ada di dalam buku. Silahkan nanti kita buka, ada di Al-Quran ayat sekian dan hadis dan juga bisa saja kita mencari tahu di berbagai informasi. Terus apa tujuannya? Nah, Intan kelompokmu di mana? Apa tujuannya? Tujuan adalah menghindari daripada maksiat. Yang tujuan pertama yang sangat besar
adalah mentaati perintah. Karena pakai pakaian menutup aurat itu salah satu ibadah. Ya. Terus yang berikutnya adalah menghindari fitnah, menghindari maksiat, menghindari katakan pelecehan seksual dan lain-lain sebagainya. Sebagaimana yang kita sama-sama evaluasikan bersama tadi. Oke, untuk memahami materi ini lebih bagus dan lebih baik lagi, kita ada nanti pertemuan kedua, kelanjutannya, ya. Ada manfaatnya apa, gitu. Ada risikonya apa kalau orang yang tidak mau pakai, ada semua apa hukumnya sebenarnya. Nanti kita pertemuan pada metode materi di pertemuan kita berikutnya. Untuk itu anakku sekalian, untuk menambah wawasan berpikir dan bertindak kalian, Pak harap pembelajaran bukan sampai hari ini saja, tapi setelah dari pembelajaran ini, sikapilah di lingkungan masing-masing di masyarakat, baik dengan membaca, melihat, mendengar, atau menyaksikan langsung tentang bagaimana etika berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Bisa paham? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, ingat kumpul tugas masing-masing, dan mungkin ada pertanyaan. Yakin ini mungkin ada pertanyaan? Ada? Tidak ada pertanyaan? Oke, pas. Pas itu maksudnya gimana? Pas bisa dimengerti? Bisa dipahami? Bisa. Insya Allah, apalagi satu bisa dipelajari. Praktekkan. Bisa ya dipraktekkan? Bisa. Ya, bisa. Oke. Sekian, kita tutup ya. Mari untuk menyempurnakan kegiatan kita pada hari ini, maka mari kita tutup dengan doa. Insya Allah doa ini Pak pimpin ya. Oke. Rapikan buku dulu. Rapikan buku semua. Ya, konsentrasi rapikan buku sudah. Siap. Duduk sobat. Ya, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita pada hari ini diberikan kepahaman sehingga kita bisa mengevaluasi diri dengan mempraktekkan kehidupan di dalam kehidupan kita di setiap hari. Duduk sobat. Mari kita doa. Ya, kita doa kafaratul majelis agar majelis kita tidak dianggap lalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.